Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon bantuan yang baru jumpa dengan channel ini. Aku mohon bantuan subscribe, aktifin loncengnya, bantu like, komen, share ke semua grup kalian, saudara-saudaraku sekalian. Dan aku doakan yang baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, yang udah support, udah subscribe, jadi penonton yang setia, yang baru nonton, aku doakan semoga dipermudahkan urusannya dan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit dan diselamatkan dari siksa kubur dan diselamatkan dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Aku mau menyampaikan sama saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang pertama kali aku nggak pernah lupa untuk mengingatin sholat yang 5 waktu atau sholat sunatnya. Dan ingatlah kematian kita, ajal kita yang mau menjemput kita. Nggak pernah berjanji, nggak pernah ngirim surat, nggak pernah chatting di WA. Kematian kita ini cuma yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal kematian, rezeki, jodoh, itu semua rahasia Allah. Ayo kita sama-sama untuk beramal kebaikan. Jauhilah amal yang buruk dan kerjakanlah amal yang baik. Ayo kita jangan lupa kita ini kematian kita, sholat 5 waktu kita jangan dilupain. Terus diingat selalu agar kita bisa ingat kepada Allah. Dan usahakan di hati kita ini mengucapkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di perjalanan hidup kita ini pasti diakhirin dengan kematian kita. Sebelum ajal kita menjemput, ayo kita beramallah yang baik, tinggalkanlah amal yang buruk, biar kita bisa selamat dari siksa kubur, selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti. Agama di Indonesia ini kan cuman 5 adanya. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu. Tapi itu kepercayaannya masing-masing. Bagi orang Islam ya percaya sama Allah walaupun nggak terlihat Allah itu. Nah, itu ya, ada yang bilang tuh Allah itu ada di atas.
Bukannya ada, banyak yang bilang Allah itu ada di atas. Nah itu aku mau kasih contoh ya sama saudara-saudaraku. Sebenarnya Allah tuh berada di mana-mana. Karena Allah itu maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini, dan juga menciptakan segala isinya apa yang ada di alam, terutama manusia, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Karena Allah itu berada di mana-mana, bukan di atas. Ya kan kebanyakan ya kalau ada orang punya masalah ini aku serahkan kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Nggak ada. Allah itu cuma ada di mana-mana. Karena manusia ini maunya itu hubungan sama lo ya itu Allah itu ada di mana-mana, nggak ada di atas. Ya nggak tahu kita. Pokoknya di mana-mana. Jadi jangan katakan Allah itu ada di atas. Kalau mau berhubungan sama Allah, jangan dipikirin tuh Allah itu ada di atas. Soalnya contohnya sholat ya. Waktu kita sholat tuh bayangin di hadapan kita itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semata-mata itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi sholat, bayangin Allah itu ada di depan kita. Karena Allah itu nggak ada di satu tempat, ada di mana-mana. Jadi ilmu kita ini kalau dibandingkan dengan ilmu Allah cuma setetes air lautan. Ini contohnya. Ini aku mau nyampaikan ini seluruh tubuh kita. Ini rambut kita ini seumpamanya contohnya udah dibikin botak. Itu kan kapan rambut kita itu bisa tumbuh, bisa kembali lagi, dan kapan rambut kita ini bisa panjang, bisa tumbuh. Kenapa kok pelan-pelan? Dan kalau di luar di akal kita kalau 24 jam itu kan udah panjang rambut kita ini kalau dibotakinnya. Itu kuasa Allah. Ini waktu bayi kita nggak punya gigi kan, nanti udah tua, udah umur berapa itu udah muncul giginya. Nanti setelah udah kepingin punya adik, gigi itu kayak apa itu bisa lepas dari gusi kita itu. Kalau ini masih punya adik masih mau punya adik, itu bisa tumbuh kembali. Kalau udah tua, sakit gigi, dicabutin sama dokter, dia nggak bakalan tumbuh kembali giginya. Kenapa waktu kita kecil sakit gigi dicabut sama dokter bisa tumbuh lagi giginya, tapi setelah tua, anggaplah udah umur 25, kalau sakit gigi dicabut nggak bakalan sakit
gak bakal tumbuh lagi giginya. Nah, itu kuasa Allah. Nah, terus ini yang kedua, ini kumis sama jenggot ya, walaupun kita dicabut terus sama itu, atau dicukur lah, bisa bikin pendek, dicukur semua, tapi dia masih bisa tumbuh. Tapi kenapa kalau gigi, kalau udah tua, umur 25, 23, 20, 30 itu, kenapa nggak tumbuh lagi? Kalau gigi, kalau rambut, kumis apa itu bisa tumbuh lagi. Apalagi ini kuku. Kuku ini ya, kalau dipotong, ini bisa panjang. Tapi ya kita nggak tahu. Yang tumbuh lagi tuh nggak tahu waktu apa yang tumbuh, apa malam, sore, siang. Itu kuasa Allah. Jadi kita ini kalau dibandingkan sama Allah enggak seberapa kepandaian Allah sama kita nih. Kepandaian kita ini sama Allah enggak seberapa. Di zaman sekarang ini ya, banyak yang pintar tapi goblok. Contohnya, dia pintar tapi kepintarannya dia buat bikin nipu orang, buat korupsi. Contohnya kalau punya kedudukan, kepala desa, terus gubernur, bupati, terus presiden, itu kan orang pintar semua. Tapi kenapa kepintaran dia ini cuman dipergunakan untuk korupsi? Contohnya yang jadi kepala desa, walaupun desanya tuh hancur, asalkan atau apa, asalkan kepala desa itu kaya, soal kampung itu nggak mau ngurus, mau hancur kayak mau apa nggak ngurus. Tapi yang itulah yang punya kedudukan, desa kita dijaga supaya desa kita ini tetap indah. Tuh ya, contoh yang kedua ini langsung ke presiden ya, soalnya ini udah panjang. Kalau presiden ya, presidenku kan udah pintar, udah bisa mengolah pikiran. Tapi kepintarannya itu ya cuman mau bikin korupsi, mau bikin apa kayak. Aku mohon ya, jagalah negara ini, jangan mikirin sendirinya. Jadi kalau yang punya kedudukan, marilah kita bertakwa, gak usah mikir yang kemana-mana. Yang penting negara kita ini bisa kaya, bisa nggak banyak hutang. Ayo, jadi pikirkanlah yang matang. Jangan dipikirin sendirinya, pikirkanlah yang rakyatnya bisa kerja ke sana sini di negara orang. Soalnya di negara kita ini susah untuk mendapatkan pekerjaan.
mau kerja pabrik harus pakai uang sogokan, pakai ijazah, pakai apa segala macam. Jadi kalau orang miskin nggak punya apa-apa, ya nggak bakal kerja pabrik. Ya biasanya itu kalau orang miskin ya kalau dekat sama pesisir kerjanya ya kerja laut atau kerja kuli tukang rumah. Jadi yang bersangkutan, aku mohon jangan maunya sendiri, pikirkanlah yang lain. Karena ini ya, kekayaan kita ini cuman titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangannya mau berbuat maunya sendiri. Karena waktu kita mau memilih ya, mau milih umpamanya kan kalau pilkada, pilpres kan 5 tahun sekali, satu kali. Nah itu ingatlah, yang waktu kita mau minta tolong itu ingat. Ya kalau minta tolong aja, waktunya kita minta tolong, bilang ini, bilang itu, bilangnya yang enak-enak. Tapi kalau udah jadi, udah lupa apa yang kita omongin waktu kita minta tolong sama rakyat. Waktu minta tolong aja, dia mau ngasih duit, mau minta apa itu dikasih. Tapi kalau udah jadi, kenapa sampai lupa? Waktu kita itu minta tolong, kenapa itu sampai lupa? Jadi ingatlah, kalau kita udah jadi atasan itu, ingat yang di bawah, yang kita minta tolong, yang diminta tolong itu harus diingat. Kalau bukan rakyat yang memilih, gak bakalan jadi presiden. Kalau bukan rakyat kampung kita ini, contohnya aku mau jadi kepala desa ya, kan masyarakat di kampung itu harus memilih ya. Kalau soalnya itu udah terpilih, jadilah kepala desa. Jadi kepala desa itu ya, ingatlah waktu minta tolong. Jangan lupa kalau udah jadi kepala desa, udah lupa segalanya. Yang dipikirin tuh adalah uang terus. Jangan gitu. Ingat waktu yang minta tolong. Jangan seenaknya sendiri. Waktu minta tolong aja, ngomongnya ini itu yang manis-manis. Kalau udah mau minta tolong, ngomong manis-manis. Tapi setelah jadi, udah lupa sama omongan itu kan udah membohongi semua orang. Jadilah kalau jadi kepala desa, jadi apapun harus jujur dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah sampai di sini aja. Kalau ada perkataanku yang salah, aku mohon maaf. Dan kalau ada perkataanku yang menyinggung perasaan saudara-saudaraku, aku mohon minta maaf beribu-ribu maaf. Dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Dan selamat berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.